kita main di ranah energi ya. Energi itu harus dilepas supaya bekerja. Kalau kita nggak lepas, kita genggam, artinya kita ingat-ingat terus, itu menggenggam energi, artinya kita menahan energi itu untuk mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Gimana kabarnya? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan baik ya, sehat dan dalam keadaan yang sesuai dengan yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini aku mau share tentang membuat orang yang kita yang udah lost contact yaitu bisa kembali lagi atau bisa menghubungi kita lagi. Nah, gimana lengkapnya? Tonton terus videonya ya. Nah teman-teman, teknik yang aku mau bagikan kali ini, aku mau share kali ini, itu bisa berlaku untuk kita itu kalau yang nunggu-nunggu kabar atau pengen mungkin yang putus gitu ya, atau lagi kena ghosting gitu ya. Nah, pengen orang itu ngubungin kita. Nah, kalau misalnya dalam kerjaan, misalnya kalian tuh lagi ngelamar kerja, terus pengen banget dipanggil gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan teknik ini. Nah, kemudian misalnya kita itu dalam pertemanan juga bisa. Misalnya kita lagi ada masalah sama temen atau sama orang, supaya temen kita itu nggak marah gitu kan. Atau temen kita itu mau berkomunikasi lagi dengan kita. Nah, gimana selengkapnya tekniknya? Kita pakai ilmu the law of assumption. Salah satu hukum alam juga ya, hampir mirip juga sih dengan the law of attraction. Nah, di sini kita mengasumsikan segala sesuatu itu kepada apa yang kita mau. Kali ini aku mau spesifik ke masalah relationship aja ya gitu. Jadi bagi kalian yang masih mungkin belum kayak putus nyambung lah ya gitu, atau lagi di ghosting yang belum jelas ini maunya kayak gimana atau seperti apa, tiba-tiba kalian putus komunikasi. Nah, kalian gunakan aja, mungkin ada di video aku sebelumnya itu yang tips seseorang menghubungi kamu duluan, itu pakai teknik love letter. Nah, itu sangat manjur juga kalau mau dilakukan. Nah, kali ini ada lagi hukum asumsi, dan ini juga work it banget ya, artinya benar-benar terjadi banget gitu. Nah, bagaimana caranya? Tapi sebelum aku mau kasih tahu caranya, kalian harus perhatikan dulu, simak dulu apa yang mau aku sampaikan ini. Nah, di dalam satu hubungan hubungan asmara ya, katakan ya, romansa gitu. Kalau kita itu kayak putus dari satu pihak ya, atau di ghosting atau digantung yang nggak jelas, tiba-tiba hilang komunikasi gitu. Nah, sekarang kita harus harus merenungi dulu atau memikirkan dulu bahwa sebelum kita melakukan teknik ini ya, asumsi ini, kita harus siap menerima segala resikonya. Artinya kalau kita ingin menghadirkan orang yang sama ke dalam kehidupan kita, atau orang mantan lah katakan balik ke kita gitu ya. Nah, kita kan udah ngerti orangnya kayak gimana gitu ya. Terus mungkin sifatnya, karakternya, kemudian kita mau narik dia dalam hidup kita. Nah, itu kita harus harus siap dulu dengan resikonya gitu. Kalau misalnya memang karena karakter bagi aku tuh nggak bisa berubah ya, yang bisa berubah itu adalah sifat, oke. Cuman sifat dan karakter itu beda. Karakter itu sudah kayak mendarah daging gitu ya. Kalau misalnya pemarah atau emosional, dia meskipun orangnya baik, emosional baik itu secara emosi dia keluar gitu. Apalagi dalam kondisi yang nggak bagus gitu loh. Nah, kalau sifat kita masih bisa menutup-nutupi, tapi kalau karakter itu kayak langsung alamiah aja keluar, bahkan dengan tidak disadari. Nah, kalau memang kita udah siap dengan segala resikonya ya silahkan gitu. Tapi karena aku juga pernah pakai teknik ini ya,
Dan kalau memang orangnya kayak gitu, tipenya kayak gitu ya, meskipun kita sangat bisa untuk membuat dia ngubungin kita lagi, membuat dia balik ke kita lagi, tapi permasalahannya adalah apakah bisa kita merubah orang? No, kita nggak bisa, karena kalau manusia ya, itu kan dia punya karakternya sendiri, punya sifatnya sendiri, dan kita nggak bisa pegang perasaan dia dan segala hal tentang dia. Segala sesuatu yang nggak kita inginkan itu bisa terjadi lagi gitu, karena hukum asumsi ini kita harus selalu memfokuskan pada titik di mana orang itu kayak kita pengen dicintai misalnya ya, berarti kita harus memposisikan penuh dulu nih, kita penuh cinta dulu, bahwa kita yakin bahwa dia cinta sama kita. Artinya kalau kita itu dicintai berarti kan kita bisa merasakan feel itu dulu gitu, nggak perlu orang itu melakukan. Nah, sekarang masalahnya apakah kita bisa memposisikan diri kita seperti itu, misalnya penuh cinta, penuh kasih sayang gitu, walaupun kenyataannya itu belum terjadi kayak gitu. Nah, hukum asumsi itu adalah mengasumsikan kita ada di posisi yang kita inginkan itu terus menerus. Dan sebelum kita menggunakan teknik ini untuk membalikan seseorang, nah itu dulu yang diperhatikan. Apakah kita udah siap, misalnya menanggung resikonya, hal yang mungkin akan terjadi lagi kayak gitu. Karena kalau kita nggak siap ya nanti kita endingnya akan berkutat kepada masalah atau perkara yang sama. Nah, hukum asumsi ini sangat-sangat bisa artinya bener-bener ini bener gitu, realita, nggak hayalan doang gitu. Nah, nanti bisa teman-teman praktekin aja dan bisa rasain sendirilah hasilnya kayak gitu. Nah, the law of assumption ya, itu kan teorinya Neville Goddard. Di situ kita berada pada satu asumsi bahwa misalnya nih kita udah lost contact dengan seseorang, terus kita mau dia balik lagi. Nah, kita mengasumsikan bahwa dia itu pengen balik sama kita gitu, bahwa dia itu kangen banget sama kita gitu, dia tuh pengen ngubungin kita. Nah, tekniknya atau medianya kalian bisa gunakan fotonya misalnya, atau kalian visualisasikan atau bayangkan orangnya itu ada di hadapan kalian gitu, dengan cara ya kalian ngomong apa yang mau orang itu sampaikan ke kalian. Misalnya minta maaf ya kan, aku sayang banget sama kamu, atau aku minta maaf sama kamu, atau aku bakal kehilangan kamu, apalah itu, diasumsikan bahwa orang itu nanti akan ngomong kayak gitu sama kita. Teknik foto itu kalian bisa menggunakan foto yang di HP kalian, atau kalian print fotonya gitu. Terus kalian ngomong di hadapan foto itu gitu ya, bahwa ya apa yang kalian mau sampaikan gitu. Asumsikan bahwa gini misalnya di HP-nya dia ya, di HP kita gitu ya. Kita liatin aja. Kamu bakal kangen sama aku, kamu bakal ngubungin aku, nggak lama kamu pasti ngubungin aku, kamu pasti nelpon aku, kamu pasti mau WA aku, kamu pasti akan mau SMS aku atau apa ya, hubungi lah intinya gitu. Nah, itu terus menerus sering dilakukan gitu. Biasanya lakukan sebelum tidur atau sesaat setelah bangun tidur. Nah, setelah kalian ngomong di HP-nya itu, kemudian kalian visualisasikan apa yang kalian omongkan itu seolah-olah dia ngomong ke kita. Jadi beri gambaran yang jelas gitu ya, misalnya kalian ketemu terus dia ngomong sesuatu yang kalian omongkan waktu di foto itu tadi. Berapa lama sih itu tuh bisa gitu ya. Nah, ini kuncinya. Setelah melakukan teknik itu, kalian jangan terlalu terobsesi dan terlalu berharap hasilnya. Di hukum the law of assumption atau the law of attraction itu cara kerjanya bersama. Karena kita main di ranah energi ya, energi itu harus dilepas supaya bekerja. Kalau kita nggak lepas, kita genggam, artinya kita ingat-ingat terus, itu menggenggam energi, artinya kita menahan energi itu untuk mengalir. Nah, setelah kalian melakukan teknik itu, ya udah lepasin, letting go. Jadi anggap
jangan mengharap hasilnya, jangan nunggu-nunggu, lakukan aktivitas kita seperti biasa. Nah, kalau misalnya kita di tengah-tengah kita melakukan aktivitas gitu ya, kok inget gitu ya, kalau inget liatin aja loh, lo bakal ketemu, nemuin gue loh, lo bakal kangen sama gue, lo bakal ngehubungin gue, lihat aja nggak lama kayak gitu. Kalau setiap kita ingat sama orang itu gitu ya, lakukan asumsi seperti itu. Kita jangan terlalu terobses dengan seseorang atau satu orang, karena itu tadi, kalau kita udah siap dengan risikonya silahkan gitu ya. Tapi di sini aku tidak menyarankan sebenarnya ya untuk fokus kepada satu orang. Lebih baik kita fokus kepada diri kita supaya layak dicintai gitu ya, dan ya fokus manifest hal-hal yang baru, hal-hal yang lain gitu, daripada harus fokus kepada satu orang. Karena kalau ya tadi, manusia itu kalau kita memanifestkan manusia ya orang gitu tuh beda. Menurut aku sih beda dengan uang atau barang ya gitu, karena manusia ini sifatnya dia punya perasaan sendiri, dia punya kita nggak bisa mengendalikan sesuatu yang di luar diri kita. Kita hanya bisa mengendalikan sesuatu yang di dalam diri kita. Beda kalau barang kan kita ya terserah maunya bentuknya kayak gimana, maunya apa, terus kita dapetin, terserah kita mau ngapain. Tapi kalau orang nggak kayak gitu teman-teman sifatnya. Nah, jadi sebelum kalian ngelakuin teknik tadi, jadi kalian benar-benar pikirkan dulu. Kita nggak mau kan ibaratnya terulang lagi cerita itu seperti itu terus gitu. Nah, terus gimana kalau letting go malah hilang beneran gitu ya? Ya nggak apa-apa gitu. Letting go gimana kan nanti kalau hilang beneran kan kita udah lupa sama sekali itu ya. Ya nggak apa-apa gitu. Mengutip dari kata-kata Jalaluddin Rumi ya, sesuatu yang hilang dari kita gitu ya akan kembali dalam wujud yang lain, dan itu pasti. Katain aja kayak gitu. Kalau memang kita sudah memanifest ya terus tiba-tiba hilang beneran gitu ya, nah itu pasti akan kembali dengan yang lain, mungkin sosok-sosok yang mirip-mirip kayak dia kayak gitu. Tapi percaya deh, hukum asumsi ini benar-benar bekerja. Apapun yang kalian fokuskan pasti akan datang sama kalian, termasuk yang mantan kalian itu tadi atau orang-orang yang sudah nggak kontak lagi sama kalian. Dulu tekniknya, nanti kalian ketik di kolom komentar kalau udah mempraktekkan ya, dan work it di kalian supaya banyak orang yang percaya, dan mungkin kalian akan mendapatkan manfaatnya ya. Mudah-mudahan hubungannya lebih baik mungkin setelah balik ya kan, dan mudah-mudahan jalan kebaikan terbuka untuk yang udah mempraktekkan ilmunya. Udah praktek dan aku udah nggak mau praktek lagi ya, karena bagi aku itu tadi, kalau kita nggak siap dengan resikonya, lebih baik jangan dipraktekin lah ilmu ini gitu, karena ilmu ini benar-benar work it teman-teman, benar-benar kerja. Nah, hukum asumsi ini yang pertama, kita harus yakin dan lupain gitu. Biasanya kalau kita udah benar-benar lupa, udah kita legowo, udah nggak ada beban tentang orang itu, nah cering, nanti dia akan datang beneran. Oke, itu aja dulu sharing dari video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.